Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuki episode ke-101, yaitu Sejarah Pembaruan Islam 2, yang akan saya isi pembaruan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Pertama, Imam Syafi'i telah merontokkan semua argumen kelompok ingkarus sunnah, yang hanya mau menggunakan Al-Quran dan menolak hadis Nabi. Itu yang dirontokkan oleh Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i mendapat gelar Nasirus Sunnah, penolong sunnah Nabi. Pada bagian lain, Imam Syafi'i sebagai peletak batu pertama, beliau sebagai penemu ilmu usul fikih atau epistemologi hukum Islam, melalui karyanya yang berjudul Ar-Risalah. Pak Kiai Aliyafi memberikan komentar, Imam Syafi'i memperkenalkan suatu pola penalaran dan metode pengelolaan hukum yang utuh dan sistematis, yang dikenal dengan istilah usul fikih. Ilmu usul fikih ini karena merupakan epistemologi Islam, epistemologi yang paling kaya di dalam Islam, ini memberikan inspirasi terhadap terciptanya epistemologi disiplin-disiplin ilmu lainnya. Termasuk yang pernah saya tulis, epistemologi pendidikan Islam. Kepiawaian Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam sangat terkenal, sehingga ia mampu memberikan ketetapan hukum yang dihadapi umat Islam dalam jangka 12 abad yang akan datang. Hal ini disebut sebagai fikih iftiradhi, fikih pengandaian. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau ada sperma laki-laki dimasukkan rahim wanita lain bukan istrinya, maka haram hukumnya. Itu baru terbukti abad 20 Masehi atau abad 14 Hijriah. Sementara Imam Syafi'i hidup pada abad 2 Hijriah. Jadi butuh 12 abad untuk membuktikan kebenaran pandangan Imam Syafi'i yang sekarang menjadi salah satu dari model bayi tabung. Di samping itu Imam Syafi'i juga sebagai penemu ilmu bayan. Jadi Imam Syafi'i memberikan suatu kontribusi besar bagi umat Islam, memperbarui pola-pola penetapan hukum yang terkenal dengan usul fikihnya itu sebagai upaya pembaruan yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Imam Ghazali. Pada masa kehidupan Ghazali itu ada pertentangan yang hebat antara ulama syariat dengan ulama tasawuf. Mereka saling mencela satu sama lain. Sementara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memihak pada ulama syariat. Sehingga terjadi pertentangan antara Ahlul Dhawahir dan Ahlul Bawatin. Mereka saling menjelekkan dan menjatuhkan lawan-lawannya. Sampai kemudian Ibnu Taimiyah menggambarkan pertentangan antara orientasi eksoteris kaum fuqaha dengan orientasi esoterik kaum sufi, seperti pertentangan antara kaum Yahudi dan kaum Kristen. Jadi ini tidak bisa dibiarkan karena itu bibit-bibit yang sangat membahayakan terhadap persatuan dan kesatuan umat Islam. Akhirnya datanglah para ulama pembaru tasawuf seperti Imam Junaid al-Baghdadi yang konsep tasawufnya salah satunya dituangkan dalam kitab Ar-Rasail. Kemudian Imam Al-Qusairi yang konsep pembaruan tasawufnya dimasukkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kemudian Imam Al-Kalabazi itu pembaruan tasawufnya dimasukkan dalam karyanya At-Ta'arufu li Madhabi Ahli Tasawuf. Kemudian Imam Abu Syarad At-Tusi itu melalui karyanya yang berjudul Al-Luma fi Tarikhit Tasawufil Islami. Kemudian Imam Ghazali, puncaknya pada Imam Ghazali melalui karyanya, sebagian ada di karya Ihya Ulumuddin, sebagian ada di situ.
Yang lain di dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, di dalam kitab Miskatul Anwar, di dalam kitab Kimya'us Sa'adat, dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi puncak pembaruan itu pada diri Ghazali yang mempersiapkan konsep secara relatif utuh, sehingga menyadarkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk bersedia menerima tasawuf, tetapi tasawuf versi Ghazali, dan ulama-ulama yang sealiran dengan Ghazali, ulama yang saya sebutkan tadi sealiran semua. Sehingga Al-Ghazali dianugerahi gelar Hujjatul Islam, argumentator Islam. Pernyataan Al-Ghazali yang memberikan kepastian terhadap kebenaran tasawuf, salah satunya berada dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Dia mengatakan, kalaulah ada orang meskipun hebat, mampu berlari di atas air, tetapi tidak menjalankan syariat Islam, maka setan dia. Kemudian ada pertanyaan kepada Imam Ghazali yang diungkapkan dalam kitab tersebut, bagaimana Imam Ghazali, orang yang mengaku pernah bersatu dengan Tuhan? Jawaban Imam Ghazali, itu hanya orang yang sedang asik masuk saja. Hanya setiap kata-kata yang digunakan menjelaskan itu selalu menimbulkan salah paham. Jadi dalam bidang tasawuf, Imam Ghazali telah membangun tasawuf dengan meletakkan bangunan tasawuf di atas fondasi syariat yang kokoh. Konsekuensinya, orang yang menjalani tasawuf itu secara otomatis syariatnya mengalami penyempurnaan. Tidak ada dalam pemikiran Ghazali orang menjalani tasawuf kemudian nganei-nganei tidak menjalankan sholat misalnya. Sehingga dalam tasawuf, Imam Ghazali menurut saya layak disebut mujtahid mutlak. Kalau dalam fikih, kebanyakan pandangan Imam Ghazali masih meminjam metode yang dibangun oleh Imam Syafi'i, sehingga termasuk mujtahid fil madhab. Tetapi dalam tasawuf, Ghazali termasuk mujtahid mutlak. Yang ketiga adalah Ibnu Taimiyah, dikenal sebagai kritikus yang benar-benar kritis. Orang sehebat Ali bin Abi Thalib itu dikritik sampai 100 item oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan ulama yang sangat keras menentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai pemurni Islam yang menghendaki bahwa umat Islam harus kembali utuh, kembali 100% kepada Nabi. Ketika Ibnu Taimiyah hidup, umat Islam banyak yang terperangkap dalam faham rasionalisme, terutama pemikiran rasional ala Aristoteles, yaitu melalui logika tradisionalnya yang terdiri dari premis mayor, premis minor, dan konklusi. Misalnya, premis mayornya setiap manusia memiliki sifat kematian, premis minornya Aristoteles adalah manusia, maka konklusi atau kesimpulannya Aristoteles memiliki sifat kematian. Itu yang digugat oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyiapkan satu kitab khusus namanya atau judulnya Ar-Radd ala Kitabil Mantiqiyah. Di dalam kitab itu Ibnu Taimiyah membangun teori al-haqiqatu fil a'yan la fil adhan. Ya, kebenaran itu adalah melalui kenyataan-kenyataan, bukan melalui pemikiran-pemikiran, premis mayor, premis minor, konklusi. Gerakan dari premis mayor menuju premis minor, dari premis minor menuju konklusi disebut silogisme. Bukan itu dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Karena itu, sebenarnya kalau kita bicara tentang aliran empirisme, mestinya Ibnu Taimiyah perintisnya, bukan John Locke. John Locke itu hadir 5 abad setelah Ibnu Taimiyah. Jaraknya kehidupan John Locke dengan kehidupan Ibnu Taimiyah itu sekitar 5 abad. Sementara yang merintis ini adalah Ibnu Taimiyah, bukan John Locke dan kawan-kawan seperti John Stuart Mill, Roger Bacon, Francis Bacon, bukan itu. Mestinya Ibnu Taimiyah. Jadi ini khazanah Islam yang perlu kita ketahui. Yang pada waktu itu
melakukan pembaruan supaya umat Islam tidak terperangkap model berpikir yang menggunakan logika tradisionalnya Aristoteles itu. Jadi baik Imam Syafi'i, Imam Ghazali maupun Ibnu Taimiyah telah merintis pembaruan Islam, melanjutkan Umar bin Khattab. Meskipun Ibnu Taimiyah sebagian adalah pemurnian, tetapi pemurnian ada yang masukkan sebagai bagian dari pembaruan, dan ini kemudian nanti di era modern diteruskan oleh Al-Tahtawi, oleh Jamaluddin Al-Ghani, oleh Abduh, dan lain sebagainya. Baik yang terjadi di Mesir, di Turki, di India, di Pakistan, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada semua kekurangan, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.